Kami atas nama presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Adapun pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Harsana. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal 3 ayat 13 sebagai nat bimbing kita demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Mengapa orang Kristen harap
Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, terima kasih atas seluruh anugerah dan kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Mampukanlah kami menerima, mengelola, dan menggunakan dengan tanggung jawab untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Damai sejahtera-Mu dapat dinikmati oleh semua ciptaan-Mu, sehingga saling menghormati, menjaga, dan menghargai boleh tercipta di tengah kehidupan ini. Kami menyadari bahwa kami begitu mudahnya melakukan perbuatan, perkataan, dan pikiran yang salah. Karena kami terbawa ke dalam egosentris pribadi dan melalaikan tanggung jawab iman. Kami menjadi bangga untuk mengembangkan hawa nafsu dan keuntungan pribadi. Kami beriman sebagai topeng untuk menutupi kebusukan hati nurani yang jahat dan dosa. Kami menjadi munafik dan tidak segan-segan melakukan perbuatan tidak benar. Yang terpenting tujuan tercapai dan orang lain jatuh dan kehilangan harga diri. Hidup yang dikembangkan adalah permusuhan, pertikaian, iri dengki, amarah, kebencian, dan dendam yang tidak berkesudahan. Kami berbahagia dan sukacita maupun puas di saat sesama dipermalukan dan kehilangan martabatnya. Hidup kami tidak lagi mengenal kasih persahabatan dan persaudaraan di tengah persekutuan dan masyarakat. Semuanya menjadi bengis dan tega untuk menghancurkan hidup sesama. Hidup kami telah dikuasai dosa dan tidak tahu berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Kami selalu tidak puas atas anugerah pemberian-Mu dan selalu kurang dan kurang. Sehingga kami tidak mempunyai rasa malu dan kehilangan muka atau harga diri karena merasa benar dan orang lain yang salah. Tuhan, kami benar-benar telah melakukan kesalahan terhadap Engkau dan sesama, serta kami menyesali segala pelanggaran dan pemberontakan kepadamu. Kami mohon pengampunan dan penebusan-Mu dari segala kesalahan maupun pelanggaran yang menyebabkan berdosa, serta kami berjanji untuk tidak mengulangi kembali dan hidup setia dan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Yesaya 44 ayat 22, yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti tabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dan dari nafsu
Jemaat, setelah kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5, 6-12 yang menyatakan, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami membuka diri karena kami akan menerima firman-Mu. Kami mengundang dan mohon Roh Kudus Tuhan hadir dan menguasai kami, agar di dalamnya ya Allah kami memperoleh kemenangan, kemerdekaan di dalam Tuhan. Terima kasih yang berdosa kami Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur dan terima kasih. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa, selamat hari Minggu dalam ibadah hari ini. Dan hari ini dengan tema khotbah kita, yaitu spiritualitas era digital. Nah jemaat, setiap pribadi, setiap orang, bahkan setiap keluarga, pasti semua berkeinginan hidup bahagia. Namun tidak sedikit juga kebahagiaan itu diukur dari kesuksesan seseorang. Nah, kesuksesan seorang ini bisa dilihat melalui pendidikan, melalui kekayaan, jabatan, dan pangkat. Sehingga orang sering melihat orang yang berbahagia itu kalau dia memiliki segala sesuatu harta benda di dunia ini. Apalagi orang yang disebut bahagia itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Sehingga bisa dikatakan orang itu tidak ketinggalan zaman. Tapi di sini Amsal bicara lain. Amsal itu artinya adalah perumpamaan. Nah, Amsal di sini bicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu bisa diraih, bisa dimiliki semua orang, hanya satu jalan, yaitu ketaatan. Nah, ketaatan di sini Amsal bicara yang pertama, orang yang taat yang pertama itu dia adalah orang yang mendengar ajaran, orang yang menerima didikan dari seorang guru atau seorang yang dipandang lebih pandai atau didikan dari Tuhan. Nah, itu orang yang taat, orang yang setia itu dia pasti bersedia untuk mendengar ajaran dan didikan dari seorang guru. Nah, didikan dan ajaran seorang guru ini mengenai tentang hidup kebenaran Tuhan, yaitu hukum Tuhan atau firman-Nya. Namun karena di sini dituntut ketaatan untuk mendengar ajaran-ajaran Tuhan untuk mencapai suatu kebahagiaan, sehingga tidak sedikit orang yang menolak ajaran-ajaran dan didikan itu. Mengapa? Karena orang sering bosan, sering katakan lelah, dan mungkin tidak menarik untuk didengar. Bahkan bisa juga karena tidak sesuai dengan keinginan, kemauan seseorang, atau mungkin ajaran-ajaran dan didikan ini tidak menguntungkan bagi pendengarnya. Sehingga orang itu merasa bosan, sehingga orang itu dalam penyampaian itu dipandang tidak menarik, sehingga orang itu mudah lelah. Tapi di sini bagaimana untuk mencapai kebahagiaan melalui ketaatan itu, yaitu bagaimana mendengar ajaran dan didikan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kepandaian atau berpengetahuan itu bicara tentang hikmat. Nah, hikmat ini bisa hikmat duniawi. Nah, hikmat duniawi ini hikmat yang dicapai seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Nah, hikmat dunia ini bukan berarti hikmat dari Tuhan, tapi hikmat yang diperoleh oleh manusia melalui kepandaian, melalui kepintarannya. Nah, orang yang pandai, orang yang pintar ini belum tentu orang itu mengenal Tuhan. Yaitu bagaimana hikmat itu untuk mencapai suatu tujuan itu bisa dicapai.
yang direncanakan dengan benar dan tepat. Sedangkan hikmat yang sebenarnya, hikmat yang sempurna itu hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang dianugerahkan kepada manusia oleh Tuhan. Itu yang anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Nah, hikmat ini apabila dilepaskan dari Tuhan, hikmat ini akan kehilangan hakikat kebijakan dan kewibawaannya. Nah, oleh karena itu hikmat ini tidak boleh dilepaskan dari kasih karunia Tuhan ini yang telah diberikan kepada manusia. Banyak orang pandai, banyak orang yang pintar, tapi belum tentu itu hikmatnya dari Tuhan. Dia bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang sempurna, yang susah untuk dijangkau, yang susah untuk diselidiki. Nah, oleh karena itu bagaimana hikmat ini tidak boleh dilepaskan dari hikmat dunia. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengan hikmat inilah kita akan mencapai suatu kebahagiaan melalui kepandaian, melalui pengetahuan. Nah, ini semua diperoleh itu melalui didikan. Melalui didikan. Didikan bagaimana kita mampu mendengar, mau kita bersedia membuka telinga kita, mampu untuk bersedia meluangkan waktu untuk mendengar ajaran dan didikan itu. Karena di sini diperlukan ketaatan dan kesetiaan untuk mendengarkan didikan ini. Nah, kalau dengan taat dan setia kita bersedia mendengar ajaran dan didikan ini, disitulah akan memperoleh berkat. Nah, berkat ini adalah kebahagiaan dan orang itu akan terberkati. Walaupun bagi setiap orang percaya berkat itu bukan tujuan utama. Bukan suatu yang mutlak dalam kehidupan orang percaya. Nah, berkat ini adalah efek samping dari orang-orang yang taat, yang setia kepada Tuhan. Tidak sedikit orang yang mencari berkat sehingga akhirnya melupakan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tapi di sini bagaimana ketaatan dan kesetiaan itu yang utama sehingga orang itu terberkati dan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga adalah keuntungan. Orang yang taat setia, orang yang diberikan hikmat Tuhan itu memperoleh keuntungan yang harganya melebihi harga perak, emas, dan permata. Dan inilah wujud kebahagiaan. Inilah wujud sukacita yang sempurna dalam kehidupan ini. Sehingga bukan karena kita memiliki harta kekayaan, bukan karena kita ini memiliki jabatan, bukan karena ini kita sukses dalam pendidikan. Tapi itu bagaimana kita memiliki hikmat dan kita mau mendengar didikan dan ajaran Tuhan. Nah, oleh karena itu tidak sedikit zaman modern ini, zaman era digital ini, orang mengejar kebahagiaan yang semu, kekayaan melalui pendidikan, bahkan juga jabatan-jabatan. Bahkan kita juga mengikuti alat-alat yang canggih, sehingga kita merasakan kebahagiaan. Kalau kita sudah memiliki HP yang baru, yang terbaru, kita merasa bahagia. Atau kita memiliki alat-alat yang lain, sehingga tidak sedikit orang akhirnya melakukan dengan cara-cara yang tidak benar untuk memperolehnya. Sehingga kita akhirnya melupakan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kita bekerja dan kita memburu berkat itu, sehingga melupakan dan mengabaikan persekutuan ibadah, sehingga spiritualitas itu di nomor sekian, diabaikan, ditinggalkan, itu tidak penting lagi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga di tengah-tengah kehidupan zaman modern ini, di tengah-tengah segala sesuatunya zaman maju ini,
Kadang orang spiritualitas tentang keimanan itu kelihatan dipandang sudah tidak penting lagi. Sehingga manusia itu mengandalkan rasional, akal dan pikirannya. Yang tidak masuk di rasional itu diabaikan. Dan itu banyak di negara-negara maju di Eropa. Itu sudah mengandalkan rasionalitas. Mereka menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di daerah-daerah Eropa namanya Yohanes, Matius dan semua. Belum tentu dia Kristen. Belum tentu orang itu percaya pada Kristus. Nah, oleh karena itu di sini jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan hanya di dalam Kristus Tuhan. Tapi tidak sedikit juga kebahagiaan seseorang itu kalau kita memiliki kesuksesan dan meraihnya di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga dilihat dari kacamata duniawi. Nah, oleh karena itu di zaman modern ini, jemaat yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita meninggalkan ibadah dan persekutuan karena spiritualitas iman itu sangat penting. Di saat hikmat dilepaskan dari Tuhan, hikmat akan kehilangan kewibawaannya. Dia akan berlaku kejam dan dia akan berlaku sadis. Hikmat itu akan menjadi sempurna di saat di dalam Tuhan itu akan melakukan kasih di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga disitulah akan dikendalikan dan akhirnya digunakan kepada hal-hal yang positif, kegiatan hal-hal yang untuk menyatakan kasih Tuhan. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita di zaman saat ini kita rajin untuk selalu bersekutu, rajin untuk mendengarkan firman Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin untuk menerima didikan dan ajaran Tuhan. Jangan sampai kita melalaikan ini semuanya. Jangan sampai kita melupakan ini semuanya. Mungkin kita dipandang orang-orang yang tidak modern. Mungkin kita dipandang mungkin orang-orang yang ketinggalan. Tapi bagaimana iman, spiritualitas dalam kehidupan ini sangat penting untuk menghadapi kehidupan di zaman modern ini. Dan itulah di saat kita diberikan hikmat Tuhan, kita akan melakukan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan, untuk membangun iman kita, untuk membangun iman di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bibirku mengucapkan pujian, Kau ajarkan aku pengertian-Mu. Lidahku menyanyikan janji-Mu, karena benarlah segala perintah-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Jemaat bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kita akan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Allah surgawi, kami saat ini bersatu hati menaikkan pujian syukur dan permohonannya kepada Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Allah, di seluruh muka bumi, khususnya bagi GPIB di mana berada, bahkan khususnya jemaat-Mu GPIB Penabur Solo. Tolong Tuhan, mampukan untuk menjawab panggilan dan pengutusan yang Tuhan berikan bagi gereja-Mu ini. Dan oleh karena itu berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, bahkan juga bagi seluruh jemaat-Mu. Berikan kuasa-Mu, berikan wibawa-Mu, dan lengkapi ya Allah, agar tulus dan jujur untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Kami berdoa juga khususnya bagi presbiter yang bertugas hari ini, juga Tuhan berkati pribadi dan keluarganya, bahkan juga organis kantoria, bahkan juga multimedia, juga Tuhan berkati dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan saat ini. Kami berdoa juga bagi seluruh jemaat-Mu, juga Tuhan berkati semua ya Allah, di dalam karya dan usahanya di mana saja. Tolong juga Tuhan berikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bagi yang bergumul, kami mohon juga terang Tuhan. Bagi yang lemah, yang sakit, kami mohon juga jamahan dan pemulihan dan kesehatan dari Tuhan. Tolong Tuhan, seluruh jemaat berikan damai sejahtera-Mu, berikan juga kebersamaan, berikan juga cinta kasih Allah, bahkan Tuhan akan terus membangun iman dan percaya yang semakin kokoh teguh. Bagi yang malas, Tuhan berikan semangat. Bagi yang jauh, tolong Tuhan dekatkan ya Allah. Dan oleh karena itu kami serahkan gereja dalam tangan Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanannya dengan baik. Tuhan terus mampukan untuk menjalankan tugas-tugasnya ya Allah seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, bahkan juga seluruh negeri ini. Berkati para pemimpin negeri ini, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo hingga pemimpin daerah, Kota Surakarta, bahkan juga sampai ke RT. Juga mereka sungguh-sungguh melayani ya Allah untuk membawa kemajuan, keadilan, kesejahteraan. Jauhkan dari orang-orang yang selalu berpikir dan bertindak jahat, ingin memecah belah kebersamaan negeri ini. Tolong Tuhan berikan kesadaran dan pertobatan. Satukan negeri ini untuk melawan ketidakadilan, melawan kebodohan, ketertinggalan, kemiskinan, bahkan juga segala macam penyakit khususnya COVID-19, agar bangsa ini segera terbebas ya Allah. Kami berdoa juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, pekerjaan, usaha-usaha, bahkan mereka sedang bersedih, mereka diabaikan, ditinggalkan, mereka bencana. Juga Tuhan berkati semua ya Allah dengan kuasa dan wibawa-Mu. TNI, polisi, bahkan juga tenaga medis, tenaga sukarelawan juga Tuhan berkati semua ya Allah. Karena mereka juga Tuhan berikan hikmat dan cinta kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur, terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami. Kami boleh melewati minggu ini bersama dengan Tuhan, dan kami akan masuk ke minggu ini. Tuhan berkati semua ya Allah. Agar kami juga dimampukan untuk menjalankan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan kami di minggu-minggu ini seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Dan kami berdoa juga yang berulang tahun, kelahiran maupun perkawinan juga Tuhan berkati semua ya Allah. Semakin sukacita yang berasal dari Tuhan. Kebahagiaan itu semakin sempurna di saat Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarganya. Dan oleh karena itu, kebahagiaan ini juga nanti boleh dibagikan di tengah-tengah kehidupan persekutuan gereja-Mu, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Bapa, kembali kami serahkan seluruh jemaat-Mu. Tuhan topang dan dukung ya Allah, agar hidup terus mengandalkan, hidup semakin kokoh terus di dalam pengharapan pada Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami.
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengejar kami. Berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, kami menyadari diri bahwa kami dapat memberikan persembahan syukur kepadamu, bukan berasal dari kerja keras kami, melainkan dari anugerah dan berkat-Mu. Persembahan syukur ini bukan karena kami kaya maupun berlebihan dan Tuhan miskin, tetapi lahir dari kesadaran atas berkat-Mu yang telah diberikan kepada kami. Kami memohon kepadamu agar Engkau bersedia memutuskan dan menerimanya dari yang tidak sempurna dan hina bagi gereja-Mu, untuk memuliakan dan mewartakan kabar baik di dunia. Amin. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu 13 sesudah Pentakosta kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih yang berkenan hadir dan mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya ibadah hari ini mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih yang bermaksud atau terpanggil menjadi warga jemaat GPIB Penabur Surakarta, dapat menghubungi majelis jemaat dan mengisi formulir pendaftaran di kantor gereja pada setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada jam kerja pukul 9 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Ucapan selamat ulang tahun.
Majelis Jemaat dan segenap warga Jemaat GPIB Penabur Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 30 Agustus sampai 5 September 2020. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sumber bahagia memberkati dan menyempurnakan sukacita kalian semua. Ibadah dan live streaming. Ibadah tatap muka untuk saat ini masih dilayani pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat atau 1 kali ibadah. Jika ada perubahan akan disampaikan kepada jemaat. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu tatap muka, masih dilayani ibadah melalui streaming. Persiapan majelis jemaat. Persiapan majelis jemaat untuk ibadah minggu dilaksanakan pukul 18 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang konsistori. Mohon kehadiran seluruh anggota majelis jemaat. Warta keuangan. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu tatap muka dan ingin menyampaikan persembahannya, silahkan masukkan di kotak persembahan di gereja. Gereja tetap dibuka. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat dan jemaat tamu yang sudah memberikan persembahan di gereja maupun melalui Bank Niaga atau Bank BNI. Tuhan Yesus memberkati ungkapan syukur saudara. Laporan keuangan dapat Bapak Ibu lihat di Warta Jemaat hari ini atau dikirim lewat pesan WA melalui Korsek. Aksi 2000. Tuhan Yesus telah memelihara hidup kita, setiap saat mengasihi dan memberkati, sehingga kita dapat kecukupan dan tidak kekurangan. Kasih sayang itulah, mari kita memberikan ungkapan syukur melalui aksi 2000 setiap hari, per keluarga maupun perorangan. Aksi 2000 ini adalah program sinodal untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus setiap hari. Kepada seluruh warga jemaat yang dengan sukacita memberikan amplop aksi 2000, dapat dimasukkan ke kotak yang tersedia di ruang ibadah setiap hari Minggu atau setiap hari jam kerja kantor. Pemanfaatan lingkungan gereja. Mendukung jalannya pengembangan ekonomi gereja atau PEG, GPIB Jemaat Penabur Solo, bagi warga jemaat yang mempunyai kerinduan untuk berbisnis atau usaha menggunakan lahan gereja, dapat mengajukan proposal ke PHMJ. Penggunaan lingkungan gereja dikhususkan bagi warga jemaat atau untuk kalangan sendiri dan tidak dibuka untuk umum. Demikian warta jemaat hari ini. Kami mengundang jemaat untuk hadir ibadah hari Minggu dan mengikuti ibadah streaming mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi-saksinya dalam kehidupanmu sehari-hari untuk menceritakan perbuatan Allah yang besar. Angkatlah hati, pikiran, dan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.